selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Giniin berarti kamu kameramu keliru. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, selamat malam pemirsa setia Batam TV. Berjumpa lagi di acara yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Di mana lagi kalau bukan di New Life. Ya, gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Mungkin pemirsa yang sedang menyaksikan secara New Life pada malam hari ini sedang mengalami permasalahan. Nah, permasalahan apapun yang pemirsa alami pada malam hari ini, entah itu keluarga, entah itu percintaan atau pekerjaan, atau apapun permasalahan pemirsa. Nah, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan secara New Life pada malam hari ini, karena acara ini memang ada untuk Anda. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif atau secara langsung. Jadi pemirsa yang mau curhat nih mengenai apapun permasalahan di dalam kehidupan Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, saya ulangi sekali lagi. Apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat kepada kami. Pemirsa jangan malu, pemirsa jangan takut, pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan mohon maaf pemirsa, selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Pemirsa yang mau menelpon bisa setelah siaran ini selesai. Ya, pemirsa, setiap Jumat malamnya siaran New Life akan mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa ya. Begitu juga dengan tema pada malam hari ini. Di dalam kehidupan kita pasti kita memiliki banyak pilihan ya di dalam kehidupan, apalagi kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, apakah kesempatan yang kita ambil itu bisa baik atau buruk gitu ya? Ya, ataukah saat kita memilih pilihan dalam kehidupan kita, mungkin kita salah memilih. Nah, respon apa yang bisa kita berikan? Nah, untuk tidak berlama-lama lagi pemirsa, kita sapa kedua narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Berti. Selamat malam Ana, selamat malam Vivi, selamat malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Bu Tani. Selamat malam Vivi, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di TV. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wow, kompak banget ya. Mengapa Bu mengangkat tema malam ini pilihan hidup? Nah, kalau kita lihat ya, dari katanya pilihan hidup. Iya. Kita hidup mesti banyak pilihan ya. Iya, benar. Pada saat kita sadarin ya, pada saat kita tidur dan pada saat pagi kita bangun, kita sudah memilih loh untuk mengawali hari kita. Pada saat kita bangun, apakah kita mau mengawali hari kita itu dengan mengucap syukur? Dengan mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang sudah terima sampai hari ini. Atau kita mau bersungut-sungut, aduh Tuhan, kok pagi lagi sih? Kok aku harus bangun sih? Kok aku harus pergi bekerja sih? Dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang ruwet ya menurut kita, kok hidup tuh kayak gini. Itu sudah pilihan dari awal, dari pagi. Kalau bayangkan ya, kalau dalam pagi hari kita sudah memilih hal yang kita bersungut-sungut, kita tidak bersuka cita, mesti kan sampai sore, sampai malam kita akan terbawa ya dengan suasana hati yang gak enak. Tapi kalau pada saat kita pagi kita mengucap syukur, kita bersuka cita, kita begitu enjoy dengan hidup ini, kita jadi terbawa satu hari itu enak banget kan. Itu pilihan kita. Jadi tanpa kita sadari dari
kita bangun itu satu pilihan yang harus kita lakukan. Apa kita mau bagaimana hari ini, bagaimana kita mau melewati hari ini, itu pilihan kita sendiri. Dan banyak yang harus kita milih tanpa kita sadari tiap hari dari kita kecil, meskipun kita berusia 5 tahun, mungkin kita sudah mulai memilih kan, memilih mainan. Banyak yang harus kita secara nggak sadar, karena kita nggak sadar kalau kita sudah menetapkan pilihan kita. Sampai pada akhirnya kita sekolah, sampai ujung-ujungnya kita memilih pasangan hidup pun itu dikatakan pilihan. Jadi bagaimana sih pilihan itu yang benar, yang memang bisa menunjang kita, yang bisa membuat kita itu hidup enak, membuat apa yang menjadi tujuan hidup kita tercapai. Itu kan kita juga perlu ya, kita mendengar cerita-cerita sharing-sharing kita gitu. Iya. Tapi kalau misalnya uang nggak ada nih, pekerjaan juga cari di zaman sekarang itu susah gitu. Kebahagiaan pun kadang bahagia, kadang enggak. Nah, apakah di kondisi seperti ini masih bisa punya pilihan untuk meraih kebahagiaan? Mungkin ke Ibu Tami. Sebenarnya untuk pilihan hidup bahagia itu nggak melulu ngomong bicara soal uang ya kan. Kita masih punya teman-teman kita punya keluarga, kita punya orang-orang sekitar kita yang selalu mendukung kita gitu. Dan terlebih kita punya kesehatan yang Tuhan kasih buat kita. Nah, dengan itu semua cukup untuk membuat kita bahagia gitu. Jadi tidak melulu ngomong soal aduh kalau aku nggak punya uang lagi bokek ya kan. Aduh, jadi seolah-olah kayak dunia runtuh gitu. Bete melulu, mukanya galau terus. Enggak gitu. Jadi kita perlu men-set pola pikir kita bahwa uang bukan segalanya. Uang bukan yang menjadi pilihan kita untuk kita supaya bisa hidup bahagia gitu. Ada banyak hal lainnya. Gitu. Memang banyak di antara kita yang melihat apa yang kelihatan ya, seperti uang, pekerjaan, kan semua yang kelihatan tindak tanduk nyata yang memang kita lihat di kehidupan sehari-hari, dan itu menjadi ukuran bagi kita secara nggak langsung sampai kita sadari kalau saya memiliki itu, uang, pekerjaan, semua nama baik, itu baru kita senang. Kalau kita nggak memiliki hal-hal yang itu, berarti kita sudah nggak punya harapan apa-apa, istilahnya masa depan suram ya. Kebanyakan secara manusia memang kita kebanyakan menilai dari apa yang kelihatan, tapi tanpa kita sadari banyak hal yang Tuhan memberikan dalam diri kita yang membuat mestinya kita bisa melakukan hal yang lebih besar lagi daripada apa yang pernah kita pikirkan. Satu hal namanya talenta, kemampuan kan. Kemampuan kita, Tuhan telah memberi satu kecerdasan pada kita untuk bisa mengerti satu masalah, untuk kita bisa melakukan satu pekerjaan. Itu merupakan satu hal yang begitu luar biasa yang tanpa kita sadari ada satu harta yang terpendam nih dalam diri kita, satu kemampuan yang luar biasa yang seringkali kita melihat hal-hal yang kelihatan saja. Jadi kita nggak menyadarin kalau betapa besar potensi yang ada dalam diri kita, yang kita ada yang sudah Tuhan anugerahkan yang tidak kita pakai. Setelah sampai kita bilang, aduh saya nggak punya apa-apa. Padahal seperti tadi dikatakan oleh Ibu Tami, kita punya kesehatan. Itu udah luar biasa banget kan. Kita punya tubuh yang sempurna, apakah itu bukan modal? Bayangkan banyaknya orang yang cacat tapi mereka masih bisa bersuka cita, mereka masih bisa mengucap syukur kan, masih bisa senang dengan kita, tubuh kita yang sempurna. Kalau kita merasa kita tidak ada apa-apa, sudah masa depan suram, betapa sayangnya seperti itu. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang-pemenang, untuk menjadi orang yang begitu luar biasa. Dan saya percaya gini, kalau Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan yang mulia, nggak mungkin kan kita diciptakan tanpa ada tujuan apa-apa. Anggaplah seperti kita bekerja mungkin satu tujuan, untuk kita punya tujuan tertentu, kita punya visi, atau ujung-ujung kita pengen punya penghasilan minimal kan mesti kita pengen punya, itu ada tujuan. Kalau kita yang manusia aja kita tahu kalau kita hidup ada tujuan, apalagi Tuhan yang begitu luar biasa menciptakan kita. Dia ada tujuan mulia yang ada dalam maksud penciptaan itu. Ya, kami masih mengingatkan pemirsa di rumah, mungkin pada malam hari ini pemirsa yang sedang menyaksikan secara New Life pada malam hari ini ada yang sudah salah memilih pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, bukan secara kebetulan pemirsa menyaksikan secara New Life pada malam hari ini, pemirsa bisa curhat kepada kami di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan mohon maaf sekali lagi selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Ya, kita langsung ke narasumbernya lagi. Tadi kan Ibu sempat bilang dalam hidup itu kan kita memiliki banyak pilihan termasuk pasangan hidup. Nah, bagaimana Bu supaya kita tidak salah memilih pasangan hidup? Apalagi kan dua cewek ini masih
mewakili pemirsa di rumah juga. Nah, seringkali kalau kita ngomong pasangan hidup, nah sekarang mamanya ngomong pacar ya, sebelum jadi suami kan mesti cari-cari pacar nih. Iya, benar. Seringkali kan dalam benak kita mesti ya punya kriteria nih, Vivi sama Ana mungkin punya banyak kriteria, atau satu apa, dua apa, tiga apa, benar. Kita pengen punya kriteria, itu impian kita punya suami yang bagaimana, itu nggak salah, benar. Tapi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Seringkali kita mikir gini, kita cari pacar adalah orang yang sehati dengan kita, yang kita merasa cocok, kita mempunyai satu pikiran yang sama, perasaan yang sama, suatu pandangan yang sama, maunya kesenangan yang sama, hobi yang sama, rata-rata kan kayak gitu. Aku cocok nih sama dia karena kami sama-sama hobinya sama, nonton gitu, atau suka jalan-jalan gitu. Kadang-kadang kan tanpa kita sadar kita seringnya cari orang yang mempunyai persamaan nih dan kita ngerasa, iya aku cocok nih sama dia karena kita banyak persamaan. Padahal kalau kita namanya memilih pasangan hidup bukan berarti kita sama itu yang menjadi pasangan kita yang terbaik, tidak ya. Sementara tujuan kita menikah itu apa? Saling melengkapi, ya kan? Kita sebenarnya saling melengkapi, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi biarpun ya manusia yang kembar identik pun sih ada perbedaannya kan. Gak ada manusia yang sama yang bisa cocok. Mungkin ya sering kali gini, kalau mungkin saya sama Ibu Tami kita jarang bertemu, mungkin kita ngerasa cocok aja. Tapi begitu kita sering ketemu, otomatis banyak nih kekurangan saya yang dia tahu, kekurangan dia yang saya tahu. Jadi sama, ih kok dia gini ya, kok kita jadi ngerasa nggak cocok kan, karena kita seringnya ngobrol, saling tanpa lebih mengenal, ya kan. Nah begitu juga dengan pasangan, jadi bukan kita mencari pasangan terbaik berarti semuanya sama, semuanya cocok dengan apa yang kita menjadi sifat kita, enggak ya. Kalau kriteria pasangan yang terbaik, yang pertama seiman, ya kan. Itu yang paling penting dalam rumah tangga. Bayangkan kalau kita seiman kan kita punya satu dasar yang sama. Jadi kalau apapun masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, kalau dasar kita sudah sama, kita punya satu dasar yang sama, nilai-nilai yang kita punya sama, otomatis kita untuk menyelesaikan masalah itu sudah lebih gampang gitu loh. Tanpa kita harus menyamakan nilai-nilai lagi, kan kita nilai kita sama, tinggal bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk menyikapi masalah-masalah yang kita hadapi. Itu yang terutama. Kita punya Tuhan yang sama, kepercayaan yang sama. Yang kedua, mungkin kalau orang bilang ya kita pengen lihat apakah penampilan perlu, memang perlu, tapi bukan hal yang penting-penting banget gitu loh. Tapi memang kalau ada orang, penting banget ya, itu terserah. Kalau saya pribadi sih, yang pertama ke Tuhan, kedua kira-kira saya bisa nggak nerima kelebihan dan kekurangannya pasangan saya. Kalau saya pada saat saya masih masa pranikah, kalau pacaran saya katakan pranikah, saya sudah nggak bisa menerima, ya mending saya nggak teruskan untuk sementara gitu loh. Daripada sekarang aja kalau sudah banyak yang beda, maksudnya nggak sejalan gitu, menurut saya nggak bisa lah saya terima, mending kita akhirin sekarang daripada kita sudah menikah, terus kita sudah punya anak, terus kita bubar. Jadi itu yang pertama ya, punya Tuhan yang sama, kepercayaan yang sama. Yang kedua, di mana saya bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan dia, dan terutama pada saat pasangan kita marah. Jadi kalau kita pacaran bukan pada waktu senang-senang aja, yang terutama kita lihat pada saat kita ada masalah, kita lagi marah-marahan, bagaimana sikapnya, kita bisa terima apa enggak. Kalau waktu baik-baik mah semuanya baik, semuanya bagus, dan semuanya oke, nggak mungkin ada masalah. Semuanya dunia milik berdua deh kalau kayak gitu. Nah pada ada masalah kita bisa nggak menerima seperti itu. Nah itu yang ketiga ya fisik. Kalau saya itu pribadi fisik ya, hal-hal mungkin orang tua juga kita pertimbangkan, kira-kira orang tua kita bisa menerima enggak, karena orang tua juga wakilnya Tuhan kan di dunia ini. Iya benar. Itu mungkin Utami punya kriteria lain. Kalau saya pasti sama ya, pasti pertama harus seiman gitu. Selanjutnya apakah dia bisa menerima kita lah, kita bisa saling menerima satu sama lain segala ya kelebihan kekurangannya dia gitu sih. Jadi pada dasarnya sih sama lah gitu. Jadi gimana Pi? Mau cepet-cepet? Setiap orang pasti pengen yang terbaik ya. Dan tapi yang terutama kita cari pasangan yang takut akan Tuhan. Itu yang paling terutama. Karena dengan pasangan kita takut akan Tuhan dan dia punya hubungannya intim sama Tuhan, saya percaya semuanya tuh pasti apapun yang kita hadapi dalam rumah tangga, kita pasti bisa melewati bersama. Dan pada saat kita, pokoknya saya punya pasangan saya fokus pada Tuhan, menunjukkan pandangannya pada Tuhan, dan saya pun juga, otomatis kita dua-duanya kita berfokus pada Tuhan, hubungan kita pun jadi baik gitu loh. Karena kita punya hubungan pribadi yang intim bersama dengan Tuhan. Luar biasa
Nah, ini sudah ada SMS yang masuk pada kami. Nah, buat pemirsa lain yang mau kirim SMS, kami masih tunggu di 0819 081 77 771. Ya, ini dari 2944. Selamat malam. Saya wanita yang pernah mengalami kegagalan berumah tangga. Setelah sekian lama ada seseorang yang ingin melamar saya. Saya juga tahu kalau dia benar-benar mengharapkan saya. Sementara di hati saya masih mengharapkan kelal saya yang pertama. Apa yang harus saya perbuat? Nih, gimana? Coba punya pengalaman lah Ibu Tami. Ya. Kegagalan berumah tangga. Ya, saya wanita yang pernah mengalami kegagalan berumah tangga. Setelah sekian lama ada seorang pria yang ingin melamar saya. Saya tahu dia benar-benar mengharapkan saya, sementara saya masih mengharapkan pasangan saya yang pertama. Apa yang harus saya perbuat? Mengharapkan suaminya berarti Ya, ya? suaminya. Mungkin ini nggak dijelaskan apa memang sudah cerai, apa memang cuma pisah. Sudah mengalami kegagalan berumah Berarti tangga. sudah, kalau memang sudah gagal dan dia masih mengharapkan suami. Dan juga memang di SMS ini mungkin nggak disebutkan ya kenapa, maksudnya kegagalan sekarang posisinya bagaimana gitu loh, apakah suaminya sudah menikah lagi atau memang sama-sama masih sendiri gitu kan. Kalau anggaplah sama-sama masih sendiri ya, mungkin ini kan nggak begitu lengkap ya. Anggap kalau saya asumsikan kalau memang sama-sama masih sendiri, kalau memang kita masih punya rasa sayang, rasa cinta, memang sih ada baiknya untuk tidak menerima orang lain gitu loh. Memang tidak. Jadi pada saat kita mau menerima orang lain pun itu benar-benar hati kita sudah pulih, sudah nggak ada rasa apa-apa ke suami yang dulu gitu. Tapi kalau memang sekarang ibu masih ngerasakan sayang sama suami yang dulu, yang memang baik, dan saya ngucap syukur lah ibu bisa mengambil satu keputusan yang bijak ya untuk tidak menerima cowok itu, meskipun secara kasat mata kelihatan kan sudah baik, apa sih yang harus dipertimbangkan lagi, sudah nggak ada ya, kelihatannya semua sudah sempurna, tapi ibu tetap berpegang pada perasaan ibu yang masih sayang sama suami ibu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau memang masih menyimpan suami, kalau memang masih bisa suatu kali mau bersatu lagi, menurut saya tuh nggak menutup kemungkinan, sah-sah aja gitu loh. Kan mau rujuk kembali kalau memang dirasa, oh ternyata kadang-kadang gini loh, pada saat kita memiliki seseorang, orang itu ada di samping kita kurang menghargai dia, iya kan? Orang itu namanya, ini ada Ibu Utami di sini. Saya kerasa kurang menghargai, tapi pada suatu kali Ibu Utami yang menjadi saudara saya yang paling dekat, dia pergi pindah kota ya. Terus saya terasa, aduh betapa berartinya dia bagi saya. Pada saat dia sudah nggak ada, mungkin ibu juga bisa merasakan pada saat ibu suami ada, kita nggak begitu terasa. Kadang-kadang kita manusia bisa kayak gitu ya, tapi pada saat dianya sudah menjauh dari kita, mungkin pindah kota, kita rasa berarti dia itu berarti banget bagi kita. Kita pengenlah bersama, itu nggak masalah sih. Mungkin ibu bisa menghubungi kembali dengan asumsi kalau memang mantan suami masih belum menikah, masih sendiri, boleh dikomunikasikan lagi. Itu bukan masalah yang harus ya sudah pisah, nggak boleh rujuk kembali kan, enggak. Atau ibu yang mengirimkan SMS mau cerita langsung kepada narasumber kami, bisa setelah siaran ini berlangsung. Nah, bagaimana Bu? Apakah ada biaya Bu? Enggak ada ya, selama ini memang kami pun melayani dengan semua tanpa biaya, karena kami semua juga mau punya latar belakang yang bermacam-macam yang nggak jelas gitu, dan kami dipulihkan, dan kami ingin menjadi jawaban juga yang kita bisa membantu orang-orang seperti itu. Jadi mungkin ibu kalau memang ingin ketemu, kan ini kan nggak begitu lengkap ya. Jadi kalau saya mau jawab pun saya juga susah ya, karena nggak ngerti suasana yang situasi pertama. Jadi kalau kita ingin ketemu, kita bisa janjian, kita bisa saling sharing, boleh. Kita bisa telepon aja ke nomor yang New Life yang tadi pakai untuk SMS. Ya, ini kan berbicara tentang keluarga ya Bu, tentang memilih pasangan. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya pas pacaran, saya lihat misalnya pacarnya itu baik, perhatian. Nah, pada saat menikah aslinya itu keluar, misalnya suka mukul, suka minum, suka ngerokok dan segala macam. Nah, kalau misalnya kita mau cerai, gimana menurut Ibu? Gimana? Ini Ibu Punya pengalaman pribadi nggak? Nggak ada. Gimana? Jadi yang pasti ya, kita sih tidak setuju dengan perceraian. Ya. Permasalahan apapun yang terjadi sih,
sebaiknya kita komunikasikan bersama dengan pasangan kita gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita menemui kebiasaan-kebiasaan di luar biasanya waktu pacaran, ya kita sudah memilih untuk menikah dengan pasangan kita, berarti kita harus sudah menerima dengan seluruhnya gitu. Itu kira harus, makanya tadi pertama sempat disinggung sama Bu Ervi bahwa salah satu kriteria kita menerima pasangan kita adalah menerima semuanya gitu. Apakah kita bisa menerima segala kelebihan dan kekurangannya dia? Nah, ketika kita menemui kekurangannya dia, ya kita harus menerima gitu loh. Gitu. Jadi kalau seandainya memang gesekan yang terjadi udah parah gitu ya, komunikasikan, dan ada baiknya juga bisa konseling ke orang-orang yang bisa dipercaya, ke pemimpin agamanya gitu mungkin. Mungkin dari sini kita menyadari ya pentingnya hubungan pranikah ya. Jadi pada saat kita masa-masa biasa dikatakan berpacaran ya, itu penting gitu, meskipun bagi orang biasa karena pacaran mah kalau jadi oke, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, cari lagi gitu kan. Banyak kan dikatakan seperti itu. Tapi di mana masa pacaran itu kita belajar untuk saling mengenal. Itu masa-masa kita bisa ngerti kira-kira kita bisa nggak menerima kekurangan dan kelebihan. Jadi pada saat itu kita sudah mempersiapkan hati gitu loh, menerima kekurangan dan kelebihan. Nah memang repotnya kadang-kadang kan waktu pacaran udah kelihatan ya sifatnya, sudah menikah baru keluar aslinya. Ada kalanya seperti itu gitu. Dan juga bukan keluar aslinya, kadang-kadang gini, pacaran itu mungkin waktu kita bertemu kan juga enggak, paling 1 hari 2 jam 3 jam masa kencan ya. Sedangkan kalau sudah menikah kan, kalau kayak hari Sabtu Minggu pas nggak kerja kan 1 harian gitu loh. Kadang-kadang gini loh, tambah kita sering ketemu, tambah kita tahu kurang dan lebih, dan banyak rasanya masalah yang timbul kan tanpa kita sadari dengan kita sering bertemu. Nah dengan gitu kalau memang sudah mengalami suami yang suka mukul seperti gitu, jangan cerai bukan satu jalan keluar gitu loh. Bukan berarti cerai itu bukan berarti nyelesain, malah lari dari masalah kan. Itu kita yang milih ya kan, kita yang milih, dan semua pilihan kita mesti ada konsekuensinya. Apapun itu, kalau di kami waktu menikah kan kita ada janji nikah. Kita akan selalu bersama dalam suka, apapun duka, sakit, sehat, semuanya. Tidak akan terpisah sampai maut yang memisahkan, seperti itu. Jadi belajar untuk tidak keluar kata-kata yang sampai bercerai, di mana itu juga kalau mau saya katakan gitu, jadi saya jadi memacu saya untuk melakukannya kan, apa yang jadi pikiran kita yang memacu kita untuk melakukan. Memang kalau suami seperti itu, memang secara kasat mata, gimana sih, masa mungkin nggak suami saya berubah? Rasanya sih nggak mungkin lagi nih berubah, kok sudah parah seperti itu, dan menurutku kok parah banget. Tapi satu hal, mungkin secara manusia kita ngerasa nggak mungkin berubah, tapi percaya kalau ada pekerjaan Tuhan yang tidak mustahil bagi kita. Mungkin kita tidak pernah pikir, ternyata kita doakan suami kita bisa doa kok. Kita meskipun suami kita suka mukul, mami suka bohong, suka berkata nggak benar, kita doakan kedudukan Tuhan. Terima kasih untuk suami terbaik, untuk suami sabar, untuk suami penyayang. Kita berkatakan itu. Mungkin kata orang, kok ngandai-ngandai, enggak ya, itu perkataan iman. Dan saya percaya perkataan kita itu ada kuasanya. Apa yang kita katakan kok kita percaya, dan itu akan terjadi gitu. Percaya saja, Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, dan itu akan terjadi. Jadi suaminya nggak boleh dia marah-marah, kita malah marah balik ya. Iya, nah dan itu kan seharusnya kita juga harus mendukung suami kita gitu loh. Suami kita sampai ada kebiasaan buruk yang masih melekat dia, itu pasti ada pasti ada penyebabnya, pasti ada sesuatu gitu. Jadi kita sebagai istri ya kita harus dukung suami kita gitu, bantu dia untuk lepas dari mungkin masalahnya yang menyebabkan dia jadi suka mukul misalnya, atau mungkin yang menyebabkan dia jadi suka minum, alkoholik gitu. Jadi kita sebagai istri juga harus mendukung suami kita. Jadi penolong gitu. ya. Jadi penolong gitu. Jadi penolong. Bukannya semakin menjatuhkan. Iya. Itu penting sekali. Kalau sampai pun parah gitu, mamanya yang istri nggak tahan nih, nggak tahan lagi, mending bisa berdua dikonsultasikan ke pemuka agama masing-masing gitu loh. Minta nasihatnya gimana sih kalau berdua datang gitu kan, minta petunjuk bagaimana. Daripada kita berdua kan nggak bisa menyelesaikan, sampai ke pengadilan kan kok
seperti itu kok sampai bercerai. Siapa tahu memang percaya Tuhan akan bekerja dalam segala hal dan segala cara. Iya. Bicara masalah rumah tangga, ini ada SMS lagi yang sudah masuk dari 6544. Ya, selamat malam. Ya, malam. Malam. Ya, saya punya kawan yang umurnya beda 7 tahun dari saya. Dia sudah 2 kali menikah tapi gagal. Ini yang ketiga kalinya, itu dalam keadaan tak harmonis atau ribut. Apakah ia salah dalam memilih pasangan hidup atau sudah suratan Tuhan? Ya, mohon solusinya karena dia minta pendapat saya. Terima kasih. Ya, jadi dia kan gagal menikah itu sampai 3 kalinya. kali. Apakah itu sudah suratannya Tuhan? Takdir lah ininya. Intinya. Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada kita. Itu yang saya percayai. Saya sebagai orang tua yang masih terbatas, yang masih tidak sempurna, itu pun saya tahu untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Saya nggak pernah punya rencana yang mencelakakan anak saya nggak pernah punya satu kali pikir pun untuk membuat anak saya susah. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa menyenangkan anak saya, membuat dia hidup enak, membantu dia dalam segala hal semasa saya bisa. Itu saya sebagai orang tua yang masih manusia, masih terbatas, apalagi Tuhan gitu. Tuhan dia yang menciptakan kita, dia yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita sendiri, dia yang menenun, kan dikatakan Tuhan yang menciptakan, dia yang menenun. Apakah tega dia yang menciptakan terus dia membuat kita masalah, terus dia memberikan masalah kepada kita? Saya kira kita semuanya bisa jawabnya kalau kita nggak akan punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan punya Tuhan yang baik, dia yang membentuk kita dan dia mempunyai rencana yang mulia bagi setiap kita kan. Rencana penciptaannya begitu indah gitu loh. Dia mau kita menguasai bumi, kita mau beranak cucu, kita punya hidup bahagia, itu yang kerinduan Tuhan. Jadi kita punya pola pikir yang benar ya, kalau Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam kasus ibu ini kalau sampai 3 kali menikah, nah itu kan sudah bisa jadi pertanyaan ya, kok menikah sampai 3 kali gitu loh. Jadi mungkin kalau sampai mau menikah yang ketiga kali pun itu mungkin bisa konseling dulu sama pemuka agama. Jangan sampai gini, menikah ke-1 terus gagal, terus cerai, terus masalahnya itu belum selesai, terus ketemu dengan cowok lagi yang ngerasa umpamanya oh ya aku cocok gitu, terus menikah lagi gitu kan, makanya jadi lagi ternyata masih gagal, terus nyoba lagi. Nah itu mesti ada luka-luka hati yang belum terselesaikan, jadi dia terus mencari dan mencari. Numpuk ya, jadi itu. Numpuk, jadi mesti ada sesuatu yang kurang puas kan. Orang kalau bercerai kan mesti ada sesuatu yang dia kurang puas terhadap pasangannya. Ada macam-macam hal yang membuat dia bisa bertindak sampai bercerai. Nah itu baiknya diselesaikan dulu. Jadi makanya kalau jangankan sampai menikah, orang pun yang habis putus pacar itu pun tidak dianjurkan untuk langsung berpacaran gitu. Dan dia perlu waktu pemulihan sampai dirinya sudah oke, sudah maksudnya sudah normal, sudah stabil, baru dia bisa menjalin lagi. Biar kalau dia pacaran lagi bukan untuk pelarian kan, tapi untuk memang benar-benar mau mencari pasangan hidup. Jadi untuk kalau memang yang ngirim SMS ini, kalau untuk kasih saran, yang pertama, Tuhan nggak pernah merancangkan yang buruk bagi kita. Rancangan Tuhan selalu terbaik. Cuma manusia ini yang selalu menyalahkan kalau ada masalah, Tuhan tuh yang kok kayak gini ya. Kita carinya ke Tuhan, kita mencari kambing hitam istilahnya kan. Kalau kita punya masalah, kita kok Tuhan kok kamu kayak gini, kok kamu jahat, padahal enggak. Kadang-kadang kita yang selalu mengikuti keinginan daging, ikutin keegoisan kita, meskipun kadang-kadang kita tahu kita benarnya mestinya bagaimana. Tapi kadang-kadang ya sudah, saya tahu benarnya A, tapi saya maulah, saya melakukan B aja, seneng kok sesuai dengan keinginan hati saya, seperti itu. Jadi ada baiknya kalau memang sampai ke-3 kali dan ngerasa kok masih gagal, mungkin kita bisa ketemu, kita bisa sharing apa sih yang menjadi ganjalan hatinya, apa sih yang menjadi masalah sebenarnya. Nggak mungkin sampai 3 kali gagal, mungkin ada trauma-trauma yang dari kecil yang belum terselesaikan sampai menyebabkan sampai sekarang numpuk. Jadi untuk menjalin hubungan sama suami pun ngerasa nggak pernah puas, mungkin nggak pernah ngerasa oh ya suami saya masih gini karena kita sendiri yang error gitu, seperti masih itu. belum dipulihkan Ya, gitu ya. kita sendiri belum dipulihkan. Nah, buat pemirsa, kami masih tunggu SMS-nya. Apapun permasalahan kehidupan yang sedang Anda hadapi, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga atau apapun, jangan ragu lagi,
Tidak usah bingung lagi, Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Perbincangan kita semakin hangat, tetapi kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Terima kasih banyak pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk. Ini dari 7699. Ya, waktu lajang saya sangat sepele sama wanita. Sekarang saya sudah menikah 7 tahun. Setiap istri hamil mengandung anak cewek, iya, anak cewek selalu keguguran. Apakah itu hukuman buat saya? Ya, mana Bu itu? Saya percaya kalau Tuhan nggak pernah menghukum ya. Tuhan kita nggak pernah menghukum. Malah seperti tadi saya sudah katakan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau dikatakan sini apakah kayak itu hukuman? Saya itu nggak ada hubungannya sama sekali ya. Mungkin kalau orang keguguran apalagi sampai berkali-kali itu banyak hal gitu loh. Mungkin ada juga yang pernah saya tahu, mungkin ada juga karena kandungan lemah gitu kan. Jadi mestinya waktu hamil yang istri harus bed rest. Ada juga orang yang bed rest ya bed rest saja, kadang-kadang bisa jalan, kadang-kadang harus bed rest. Tapi ada juga teman saya mulai hamil 2 bulan sampai melahirkan dia bed rest full di ranjang. Nggak boleh berdiri pun seperlunya, paling ke kamar kecil aja, jadi nggak jalan-jalan, jadi cuma baring soalnya kandungannya itu rentan gitu. Jadi bukan berarti itu hukuman, ada banyak hal. Dan malahan ada teman saya yang terakhir ini 3 kali hamil, tapi 3 kali keguguran. Jadi dia juga ngerasa, dan ya kebetulan suaminya punya latar belakang yang kurang baik gitu loh. Jadi suaminya ngerasa ya dulu memang pernah terlibat ya seperti free sex seperti itu. Jadi suaminya malah pernah berkata pada kami, apakah itu hukuman buat saya? Kok sampai ini istri saya kok keguguran terus sih? Kok bayinya nggak bisa berkembang sih di dalam janinnya seperti itu? Padahal kalau kelihatan kan nggak ada masalah. Saya katakan itu bukan karena hukuman, tapi ternyata suatu kali saya coba periksakan lagi, suatu dia periksa, ternyata ada virus dalam kandungan istrinya gitu loh. Jadi ada virus, di mana virus itu mengganggu janin itu untuk bertumbuh. Jadi jadi janin itu jadi nggak bisa melekat di rahim, akhirnya membuat bayi itu gugur. Dan saya pun baru tahu kalau ada peristiwa seperti itu. Yang selama ini waktu saya tahu ya paling lemah kandungan atau memang janin itu tidak bisa berkembang dengan sempurna. Ternyata ada juga dikatakan virus yang berkembang. Jadi makanya dia bisa gugur berapa kali. Jadi dengan jarak waktu memang yang tidak jauh, deket-deket aja ya, gitu. Jadi akhirnya dia terus gimana? Bisa hamil lagi nggak? Dikatakan bisa, memang secara medis bisa, tapi yang virus harus diobatin dulu. Jadi dia mereka ikut pengobatan selama 3 bulan, minum obat secara rutin. Jadi sampai sekarang sih saya belum nanya lagi sudah hamil apa belum. Cuma sekarang sih mereka sudah sembuh. Jadi maksudnya virus itu sudah tidak berkembang lagi. Jadi banyak hal gitu loh. Kadang-kadang kita cenderung
karena perbuatan kita yang dulu, kita cenderung mengkait-kaitkan apa yang kita alami sekarang dengan kesalahan kita yang dulu. Padahal yang ada, setiap orang kan pernah berbuat salah. Yang nggak pernah berbuat salah, kami pun di sini juga pasti pernah berbuat salah. Yang pasti kita berbuat salah, kita mengaku kesalahan kita dan kita tidak mengulangi lagi. Jadi yang jelas sekarang, apa yang ada di sekarang dan apa kedepannya kita berbuat yang terbaik, hidup dengan benar. Itu yang lebih penting. Timbang kita meratapin kesalahan kita, itu tidak merubah apa-apa yang ada, malahan kita jadi down. Ya seperti kita ngalami sesuatu dan kita ngerasa, apakah itu hukuman bagi saya? Rasanya kan itu tidak adil bagi kita gitu. Dan dalam hal ini memang penting ya untuk memiliki pola pikir yang benar, mindset yang benar. Jadi jangan lagi merasa diri kita bersalah gitu atas kejadian masa lampau gitu ya. Jadi miliki pola pikir yang benar bahwa segala sesuatu yang terjadi ini indah, Tuhan maunya indah gitu. Seandainya apa kejadian buruk pun itu banyak faktor yang terjadi yang benar itu. Apa memang makanan juga pengaruh membuat keguguran, karena tanpa kita sadarin juga kan keguguran kita makannya terlalu asam. Memang ada makan-makanan yang memang agak dikurangi kalau lagi mengandung, itu kan banyak hal yang memang harus diperhatikan ya. Nggak cuma ya mau makan biar cepet besar baby janin di dalam kandungan kan juga nggak seperti itu. Ya mungkin ada pemirsa yang baru bergabung nih dengan siaran Batam TV. Ya pemirsa, bila Anda memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, jangan pernah ragu lagi untuk curhat kepada kami. Anda bisa mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1 karena siaran ini memang ada untuk Anda. Ya. Nah, kita kembali ke narasumber. Saat orang lain menyakiti kita gitu kan, atau memaki-maki kita, atau dia melakukan perbuatan yang tidak baik pada kita, kan kita pasti sakit hati gitu ya. Tapi kita selalu diajarkan untuk mengampuni. Tapi kalau misalnya orang itu terus melakukan hal seperti itu, kita terus mengampuni, kan rasanya kita terinjak-injak enak di dia dong. Nah, jadi apa dong yang harus kita lakukan gitu? Ya itu semua karena pilihan ya. Apakah kita masih, maksudnya itu mau disakit hati kita, atau kita mau mengampuni dia gitu. Kalau misalnya kita tetap mau disakit hati kita, mau nurutin sakit hati kita, sebenarnya itu juga nggak akan menyelesaikan masalah. Itu juga sudah tidak, maksudnya tidak memberikan kebergunaan apapun buat diri kita gitu loh. Yang ada malah kita pahit ya kan, malah susah tidur, kita galau, muka kita cemberut ya kan, dan pada akhirnya akan mengaruhi kesehatan kita gitu. Sedangkan orang lain yang ini dia nggak merasa apa-apa gitu. Jadi ini semua kembali lagi ke pilihan kita. Apakah kita mau hidup dengan seperti apa gitu. Kan kalau saya sarankan sih ampunin aja kan. Karena mengampuni itu enak kok. Setelah mengampuni kita bisa hidup bebas, kita bisa hidup sukacita, semuanya kita ada damai sejahtera semuanya gitu. Jadi lupakanlah yang sudah berlalu ya kan, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Kalau masalah dia ngomong enak dong, ntar aku diinjak-injak terus gitu kan. Nah di sini kita juga perlu kita menyatakan sikap kita gitu ya. Misalnya kita mendapatkan perlakuan apa yang nggak sesuai, katakan aja apa perasaan kita dengan baik, bukan dengan marah-marah apa enggak gitu. Tapi utarakan sikap kita, utarakan perasaan kita gitu. Aku percaya segala sesuatu itu pasti bisa kok kalau kita mau duduk dengan kepala dingin gitu, hati yang tenang, semua pasti bisa diselesaikan gitu. Kalau berbicara mengampuni, kan kita mengampuni itu berbicara keputusan ya, bukan perasaan. Seringkali kita bicara, aduh nggak bisa lah ngampunin. Ya kalau kita ikut perasaan ya kita nggak akan bisa ngampuni. Yang disakiti terus ngampunin, kok enak banget ya tadi kan, enak banget sih gak disakiti ngampuni. Tapi mengampuni itu berbicara keputusan kita, mau nggak mutusin untuk kita ngampuni. Kalau kita nggak mau ya itu keputusan hidup. Kalau kita mau mutusin ngampuni, kita akan mengalami kemerdekaan gitu. Dan
bayangkan kalau kita menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, apakah kita hidup enak? Enak nggak? Nggak enak ya. Mau tidur susah, mau makan susah, keinget dia yang lagi nyakitin kita. Kayak duri dalam daging. Ya. Sementara dianya mah enak-enak aja, makan enak, tidur enak, kita malah serba susah kan ya. Nah itu kita memelihara rasa sakit hati, rasa kecewa yang kita tidak mau nyelesain, yang kita mau memeliharanya ya kita enjoy ya sudah. Nah pada saat kita bilang oke, aku mau mengampuni, nah itu dikatakan kita harus punya pola pikir yang benar. Kadang-kadang kita bilang aduh aku nggak bisa ngampuni, ya itu ikut perasaan. Kalau perasaan sih nggak mau ngampuni, tapi punyalah pola pikir yang benar bahwa kita belajar untuk ngampuni orang. Sadari bahwa setiap orang pernah berbuat salah, sehingga kita bisa belajar untuk ngampuni. Oke, saya ngampuni. Pada saat kita ngomong ngampuni, dan saya percaya perkataan kita itu besar kuasanya. Ya kan, pada saat kita bilang kita bisa, ya kita bisa gitu loh. Tapi pada saat kita bilang ya perasaan aku nggak bisa, ya sudah kita akan ikut terus perasaan kita akan ya hiduplah dalam rasa kekecewaan. Siapa sih yang nggak pernah kecewa? Justru orang-orang yang dekat sama kita yang sering ngecewakan kadang-kadang seperti itu kan, karena kita lebih berinteraksi. Tapi ya itu pilihan kita di sana menunjukkan kedewasaan kita ya untuk menyikapin kita disakitin, apakah kita tetap kuat, apakah kita jadi jatuh, menjadi kita menarik diri dari pergaulan terus nggak mau kenal siapa-siapa lagi, itu pilihan kita. Kalau kita memang mau jatuh, nggak mau kenal siapa-siapa lagi ya sudah, rugi kita sendiri ya. Tapi pada saat kita ya sudah, tiap orang pernah punya salah, ya sudah dia mau ngomong apa, yang penting aku berharga di mata Tuhan. Orang mau ngomong apa terserah lah, kita nggak bisa ngalangin orang punya mulut loh untuk ngomong apa-apa. Yang penting Tuhan menciptakan kita sebagai orang yang begitu luar biasa, begitu berharga, dan kita diciptakan dengan begitu banyak talenta yang Dia curahkan kepada setiap kita. Kita sadarin itu aja, itu lebih dari cukup. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk Bu, ini dari 5788. Ya, selamat malam New Life. Ya, selamat malam. Saya ibu rumah tangga, punya suami beda keyakinan. Saya punya anak umur 16 tahun. Saya bingung anak ikut keyakinan saya. Bapaknya nggak boleh ikut ke keyakinan. Jadi bapaknya kurang setuju. Jadi mohon solusinya. Terima kasih. Ya, jadi beda keyakinan orang tuanya Bu. Nah, gimana? Ya, anaknya 16 tahun bingung karena anaknya ikut ke keyakinan ibunya tapi bapaknya melarang. Nah, memang ya itu kalau memang dari satu keluarga yang memang beda keyakinan ya ujung-ujungnya problem seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah, kita yang dulu sudah ngapain kita lihat-lihat lagi. Sekarang yang ada kan anaknya itu bagaimana. Saya percaya gini, diserahkan aja. Saya pikir kalau anak umur 16 tahun kan dia sudah bisa membuat keputusan ya. Dia bertumbuh di mana, apa yang dia percayai. Lain kalau anak masih umur 5 tahun, 6 tahun biasa lebih cenderung mengikuti agama orang tua ya. Orang tuanya kemana dia ikut. Tapi kalau sudah dia mulai SMP gitu kan sekitar itu ya di atas 12 tahun lah. Itu dia sudah bisa mulai mengambil keputusan gitu loh. Biarlah anak kita ikut aja dia mau dia mungkin dia bisa ikut ke bapaknya, terus dia juga bisa ikut ke ibunya. Kita feel free aja sebagai orang tua gitu loh. Nah terserah dia mutusin gitu loh, di mana dia merasa dia bertumbuh, di mana dia merasa hatinya enak di sini, hatinya kok nyantol gitu ke satu kepercayaan ini, ya biarlah dia memilih gitu. Dan anak umur 16 kan saya kira sudah cukup ya bisa untuk memilih satu keyakinan, untuk keyakinan apa yang dia ikuti. kita ke SMS selanjutnya dari 2260. Selamat malam. Malam. Saya pernah gagal dalam pernikahan. Sekarang saya sudah serumah dengan pasangan yang belum ada ikatan nikah karena kami berdua sama-sama ditinggalkan orang yang kami nikahi. Nah, bagaimana solusinya? Serumah dengan orang yang belum menikah. Iya. Gimana? Satu hal yang perlu kita tahu bahwa kita bisa hidup bersama dengan orang yang memang kita terikat sah secara pernikahan ya. Itu yang pertama gitu loh. Jadi kalau memang sama-sama kan sudah pisah nih. Kalau memang sudah mantap mau hidup bersama mungkin bisa diresmikan gitu ya. Kalau sampai suatu hari punya anak kan anak itu juga mempunyai status yang resmi. Ya, jadi memang sih cenderungnya gini.
bapak ditinggalin sama istri, nah ibu ditinggalin sama suami. Jadi lebih kalau ketemu itu rasanya ngomong bisa lebih nyambung karena sama-sama mempunyai satu pengalaman yang sama ditinggalkan kan. Jadi ngerasa kami cocok satu sama lain, makanya terjadi bisa bareng ya hidup bersama. Tapi di sini kan tidak tidak dijelaskan status pernikahannya bagaimana. Apakah memang sudah cerai secara resmi atau cuma pisah aja, kan beda ya. Pisah sama cerai gitu kan nggak disebutkan. Kalau memang cerai sudah resmi, kalau memang sudah resmi bercerai, kalau di tempat kami sih kalau memang sudah pisah sih sudah tidak bisa untuk menikah lagi ya. Jadi menikah cuma cukup sekali, tapi memang ada yang boleh lagi untuk menikah. Tapi kan itu balik lagi ya ke pribadi masing-masing. Tapi juga perlu dilihat lagi status pernikahan yang sekarang itu bagaimana gitu. Jangan sampai mau menikah lagi sedangkan status yang dulu, pernikahan yang dulu belum jelas kan juga mesti diselesaikan dulu, dibenerin dulu gitu, diselesaikan baru bisa mengambil langkah berikutnya Ibu. Tapi luar biasa Ibu, nanti kalau pengen ketemu, kita pengen sharing juga bisa kok. Kalau mau ketemu sama narasumber gimana caranya? Mungkin bisa SMS apa bisa telepon ke nomor handphone New Life aja ya. Oh, nomor yang sama. Nomor yang sama yang dipakai untuk SMS. Iya Bu, kalau misalnya seperti ini Bu, ada seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Nah, mereka memiliki keterbatasan. Nah, apakah anak ini punya masa depan, apakah punya kesempatan untuk bisa hidup sukses gitu Bu? Karena menurut Ibu. Untuk anak-anak yang kurang mampu. Iya, orang tuanya kurang mampu. Terus anaknya apakah juga bisa punya pilihan untuk hidup sukses kemudian hari itu ya. Kalau misalnya pekerjaan bapaknya tukang batu, apakah anaknya harus pasti sesuai dengan pekerjaan bapaknya gitu kan? Nah, kebanyakan orang selalu pikirnya begitu. Kalau misalnya bapaknya tukang batu, anakku ntar paling ya jadinya tukang batu. Soalnya hari-hari dilihatnya kan bapaknya ya. Iya, yang dilihat hari-hari bapaknya itu. Saya mau katakan bahwa hidup ini pilihan gitu. Kita mempunyai banyak pilihan dalam hidup ini gitu. Apakah kita tetap mau memilih hidup seperti seorang tukang batu, atau kita punya pandangan yang jauh ke depan, kita melihat masa depan, kita memiliki sebuah gairah, kita mempunyai sebuah semangat hidup yang mendorong kita untuk lebih baik, hidup yang lebih berarti buat orang lain. Nah, itu semua pilihan buat kita. Nah, disinilah gunanya kita punya pola pikir yang benar. Jangan punya pola pikir yang salah gitu. Kalau misalnya kita pola pikirnya salah, otomatis kita akan memutuskan sesuatu yang salah juga. Dan pada akhirnya, dan itu akan ngefeknya ke masa depan gitu. Jadi di sini saya sarankan bahwa kita punya hidup yang jauh dari apa kondisi saat ini gitu. Meskipun saat ini kondisi kita sedang buruk gitu ya, berada di titik bawah gitu. Itu bukan berarti itu ntar kemudian untuk seterusnya kita akan berada di titik bawah gitu. Kita punya pilihan untuk kita punya hidup yang jauh lebih baik. Sebuah hidupan yang cemerlang gitu, sebuah masa depan yang indah gitu. Kita punya pilihan itu dan ambillah pilihan itu. Dan setiap orang kan punya kesempatan yang sama ya. Bukan berarti kalau orang tuanya bukan orang mampu dan dia tidak mempunyai kesempatan, terus orang yang ekonominya mapan terus dia mempunyai kesempatan yang lebih besar, enggak. Di mata Tuhan kita mempunyai hak yang sama dan kesempatan pun sama gitu loh ya. Tergantung kita mau ngambil apa enggak. Jadi pada saat kita sadari, oh ya saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, gimana sih caranya saya bisa merubah dari yang sekarang bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Apakah kita harus punya banyak uang? Kan tidak gitu loh. Dengan kita mempunyai satu potensi yang luar biasa dalam hati kita yang kita kembangkan, itu sudah luar biasa banget. Memang kalau kita udah dilahirkan jadi orang yang pada saat kita kan tidak bisa milih nih, lahir mau jadi anak orang kaya, apakah menjadi anak orang yang pas-pasan, kita kan nggak bisa milih. Sudah lahir masa mau masuk lagi, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi kita sudah lahir, syukurin aja. Kalau kita sudah lahir ke dunia, ada orang tua yang mendampingi kita, syukurin.
kita nggak bisa milih. Tapi kalau pada saat kita meninggal menjadi orang yang tetap seperti itu, menjadi orang yang pas-pasan, kita tidak berkreasi apa-apa, itu salah kita gitu. Kita bisa berkreasi banyak kesempatan, setiap ada kesempatan kita ambil gitu loh untuk mengembangkan kreasi kita. Mungkin pada saat tadi dikatakan bapaknya tukang batu, itu bukan berarti anaknya jadi tukang batu. Mungkin bapaknya tukang batu, mungkin waktu kecil memang dia bisanya nih bikin gimana sih, bikin batu yang besar jadi kecil-kecil, mungkin itu yang dia tahu. Tapi saya percaya pada saat dia mulai sekolah, banyak pengetahuan-pengetahuan yang dia terima, dia mulai bisa mengembangkan kan, oh dia belajar IPA, dia bisa tahu tentang anatomi tubuh, mungkin dia punya keinginan untuk jadi seorang dokter anatomi kan bisa gitu loh. Itu dan untuk kemungkinan dan semua kesempatan itu sama gitu loh. Asal kita punya kemauan. Apakah orang susah terus dia nggak bisa kuliah? Enggak kan? Kan sekarang banyaknya pemerintah memberikan beasiswa bagi orang yang nggak mampu, tapi dia mempunyai satu keinginan, mempunyai satu potensi yang besar, dia tetap bisa sekolah yang tinggi gitu. Kesempatan tetap ada pada saat kita mau membuka hati kita mau mencoba untuk memperbesar kapasitas kita. Itu sama halnya dengan orang yang cacat ya. Iya. Nah, orang yang cacat kan juga bukan berarti terus akhirnya hidupnya nggak berguna, hidupnya sia-sia, hidupnya sebagai sampah, yang hidupnya itu harus menggantungkan diri pada orang lain gitu kan, nggak harus seperti itu. Banyak juga orang cacat yang mempunyai keahlian yang luar biasa gitu. Mereka bisa melukis, bahkan mereka bisa berenang, mereka bisa berolahraga yang yang orang maksudnya nggak kalah dengan orang normal gitu. Nah itu tergantung dari pilihan seseorang itu, apakah dia mau memilih hidupnya sebagai orang yang begitu-begitu saja atau dia mau memilih bahwa enggak, aku adalah orang yang luar biasa, aku punya masa depan yang indah, aku punya talenta, aku punya semua potensi yang ada dalam diriku, meskipun fisikku terbatas, tapi aku punya sesuatu lain yang aku mampu kembangkan gitu. Itu tergantung dari pilihan, tergantung dari pola pikir seseorang itu gitu. Ya. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 4640. Selamat malam Mbak, saya sudah 10 tahun saya menikah tetapi belum ada anak. Saya ikhlas, berobat sudah puas, kami terima. Apakah ini jalan hidup saya atau takdir saya? Saya mau adopsi tapi gagal. Mohon solusinya, terima kasih. Kalau sudah nikah terus belum punya anak, nah banyak dari kita punya pola pikir bahwa anak itu berarti yang keluar dari rahim kita ya kan, padahal kan nggak seperti itu gitu loh. Kalau ngomong anak kan banyak, pada saat ini memang belum punya anak banyak faktor ya, kadang-kadang juga faktor kesehatan kan, banyak faktor. Memang mungkin kalau memang serius pengen punya anak mungkin bisa periksa secara rutin gitu loh ke dokter kandungan, apa sih yang menyebabkan gitu, mesti ada hal-hal yang kurang pas terus bisa kita diobatin gitu kan. Nah malahan dulu ada saya punya teman memang dia sudah nikah 5 tahun memang belum punya anak, dulu dia tuh pengen punya anak, akhirnya dia secara serius dia berobat lagi, tapi ujung-ujungnya ternyata dia mengalami kelainan di dalam saluran telurnya, di mana saluran telurnya itu nggak bisa membawa sel telur yang sudah dibuahi untuk ke rahim gitu loh. Jadi gagal terus untuk membuat bertemu antara sel telur sama sperma. Nah dari sana dia pikir lah berarti saya sudah nggak punya harapan dong untuk punya anak. Tapi apa yang dia lakukan, ya kebetulan teman saya dia berasal dari keluarga yang cukup mampu, akhirnya mereka melakukan bayi tabung seperti itu. Jadi ditanam itu, pembuahan ditanam. Jadi banyak sih cara, tapi bukan berarti anak itu berbicara apa yang lahir dari rahim kita, itu tidak ya. Jangan cuma mengkotakkan pikiran anak harus keluar habis kita yang lahirkan sendiri. Mungkin pada saat kita sekarang belum mempunyai anak secara jasmani, kita bisa adopsi gitu loh. Mungkin sekarang belum, dan saya percaya gini, Tuhan pasti akan memberikan gitu. Dan juga kita juga harus berusaha, kita mencari informasi gimana sih cara adopsi anak, kita bisa mengangkat satu anak, dan tentunya mengangkat satu anak kita juga punya tanggung jawab ya untuk merawatnya sampai besar, nggak cuma merawat 1-2 tahun gitu loh, kita punya tanggung jawab. Jadi tetap bersabar Ibu, kalau memang pingin adopsi nggak apa-apa, cari informasi. Jadi jangan ngerasa berkecil hati, saya nggak punya anak berarti saya nggak punya anak selamanya, enggak ya. Anak adopsi itu pun tuh anak kita kok, dan itu lebih luar biasa kan. Anak yang memang nggak punya orang tua, tapi di mana ibu bisa memberikan kasih sayang yang begitu penuh kepada dia, bisa memperhatikan dia dan membawa dia
menjadi seorang yang berhasil itu hal yang luar biasa banget gitu loh. Berapa banyak juga orang tua yang melahirkan anak secara jasmani tapi ditelantarkan, itu juga banyak seperti itu. Jadi anak bukan berbicara sejak harus kita lahirin, itu enggak sekarang sih enggak, zaman kan sudah modern banget ya, enggak harus seperti itu. Ya, kita kayak sama selanjutnya Bu, ini dari 9876 ya, Shalom New Life. Shalom. Saya mempunyai sahabat saya ini di belakang saya suka membohongi saya, di depan saya dia baik-baik. Kadang dia bohongi saya dan itu sangat menyakitkan hatinya dia. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus menjauh dari sahabat saya? Mohon solusinya. Ini pilihan aja. Pengalaman. Jadi di depannya itu kan dia baik dan belakangnya suka dibohongin, jelek-jelekan. Apakah gitu. saya harus menjauhi teman saya itu gitu? Jauhin apa enggak? Kalau misalnya aku sih percayanya gini ya, dari dulu aku selalu percaya bahwa komunikasi itu bisa menyelesaikan apapun itu gitu. Misalnya sampai terjadi seperti itu sebenarnya tidak perlu dijauhi gitu. Pasti ada sesuatu di balik apa yang dia lakukan gitu. Kembali lagi kita harus berkomunikasi bersama dia gitu dengan baik ya tentunya. Kita selesaikan, seandainya ada masalah apapun itu, selesaikan bersama dan selesaikan baik-baik gitu. Gitu. Jadi tidak harus menghilangkan satu orang teman tanpa kita tahu apa yang terjadi gitu kan, apa yang sebenarnya terjadi sampai teman itu kok sampai sebegitunya terhadap kita gitu. Jadi cari tahu dulu, komunikasikan dengan baik sebelum kita memutuskan untuk mengakhiri sebuah pertemanan gitu. Kasihan juga ya kalau langsung kita jauhi apa perasaannya. Langsung ditelepon gitu kan. Loh, ini ada apa gitu. Dan kalau sudah dikatakan sahabat kan berarti itu hubungannya lebih dari teman biasa ya kan. Kalau teman kan kalau sahabat kan dimana identik dengan kalau kita sering curhat, kita sering ngobrol bareng. Kalau sampai seperti ini, kita carilah waktu yang pas gitu. Kita tanyalah, kalau namanya sahabat kan lebih terbuka sudah ya. Mungkin dia ada sesuatu yang memang dari dulu dia simpen tentang kita, tapi dia mau ngomong juga nggak enak gitu. Jadi itu juga kita juga harus introspeksi diri ya. Kenapa juga kalau sahabat gitu, kalau memang dia kasih saran, oh kalau kamu mestinya kayak gini loh, sampai kayak gini ya, kita harus menerima juga. Jangan berarti kita yang nanya terus kita menutup diri ya, kita nggak ditegur, nggak boleh dikoreksi, nggak ya. Kita cari waktu yang tepat lah, pas tepat kita sharing kenapa sih, mesti sih ada alasan-alasan tertentu sampai membuat orang kok seperti itu gitu. Tapi bukan solusi kalau sampai kita menjauhi, justru seperti itu kita harus mendeketin gitu loh. Kita deketin, ibaratnya kan dia lagi ada masalah sampai bisa seperti itu, kita deketin apa sih sebabnya, dan kita sebagai sahabat kita belajarlah untuk membantu semaksimal mungkin untuk memulihkan dianya. Ya, sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, tapi sayang sekali ya berhubung keterbatasan waktu kita harus berpisah di penghujung acara. Mungkin ada tip-tip dari narasumber yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari Ibu Tami? Dari saya bahwa hidup ini singkat gitu, dan hidup ini sangat berharga gitu. Dan dalam hidup ini kita punya banyak pilihan untuk kita pilih. Seseorang kadang bilang, saya nggak punya pilihan. Enggak, kita punya pilihan. Kita selalu pasti punya pilihan. Dan pilihlah yang benar gitu. Punyai pola pikir yang benar, mindset yang benar, itu akan menentukan pilihan kita dan masa depan kita. Gitu. Dari Bu Ervi? Setiap hari pada saat kita bangun tidur, kita sudah dihadapkan satu pilihan hidup. Jadi seringkali jangan kita melihat kenyataan yang membuat kita jadi kecil hati, aduh pilihan hidup saya gimana. Percaya saja dengan adanya Tuhan yang luar biasa, yang ada bersama dengan kita. Meskipun seakan-akan kadangkala kita ngerasa pilihan yang kita ambil itu salah, kurang tepat. Kadang-kadang kita bisa merasa itu. Tapi percaya satu hal, meskipun kita milih salah pun, Dia pasti akan meluruskan jalan kita dengan caranya begitu luar biasa yang tanpa kita sadari. Jadi jangan ngerasa sudah salah, sudah tidak ada kesempatan lagi, enggak ya. Kita salah,
percaya ya, asal kita mau mengaku, kita bertobat, dia pasti meluruskan jalan kita. Ya, terima kasih banyak buat narasumber yang telah membagikan nilai-nilai kehidupan buat kami semua. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa di rumah jangan sedih, jangan kecewa, karena pemirsa di rumah tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami tetap di nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 74 kali 1. Apapun permasalahan pemirsa bisa konseling kepada kedua narasumber kami, bahkan pemirsa juga bisa bertemu langsung dengan kedua narasumber kami, dan semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Ya, terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati.